Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Alivia Larasati, Hadir. Dwi Ratnawati, Hadir. Diva Ramadhani, Hadir. Naila Ramadhani. Hadir. Ya, masuk semua ya. Kemarin kita sudah belajar tentang akidah Islam, lalu kita selanjutnya akan belajar tentang sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Sebelum Ibu menjelaskan, kalian tolong amati terlebih dahulu tentang gambar ini. Apa yang kalian tahu tentang gambar ini? Alam semesta. Nah, ini gambar alam semesta. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran kali ini? Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Sifat Allah terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sifat wajib. Nah, sifat wajib itu ada 20. Nah, kalian pasti mendengar di musola atau masjid ketika sehabis azan pasti ada sholawat atau yang sering disebut dengan pujian. Nah, 20 sifat wajib Allah itu ada pujiannya atau sholawatnya. Kalian tahu? Nah, ayo kita membaca bersama-sama ya. Allah wujud kita baqa muharafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah qadat iradat ilmu hayasaman basakalah khadiran muridan aliman hayang sami'an basiran mutakaliman aliman hayang sami'an basiran mutakaliman. Pasti kalian juga udah hafal ya. Nah, tidak hanya hafal tentang sifat wajib Allah, kita juga harus mengetahui maknanya. Nah, Ibu jelaskan ya. Sifat wajib Allah yaitu sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu wujud, yang artinya ada. Allah itu memang ada. Yang kedua yaitu qidam, yang artinya terdahulu. Yang ketiga yaitu baqa, yang ketiga yaitu baqa artinya kekal. Yang keempat yaitu mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk yang lain. Allah itu berbeda dengan kita itu manusia. Nah, ini berbeda dengan manusia, dengan tumbuhan, dengan hewan. Pokoknya berbeda dengan makhluk yang lain. Terus yang kelima qiyamu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Allah itu ya hanya satu sendiri gitu. Nggak ada Allah 1, Allah 2, itu nggak ada. Nah, terus yang keenam ada wahdaniyah, esa. Yang kita ketahui kan Allah itu maha esa. Yang ketujuh yaitu kudrat, yang artinya kuasa. Yang kedelapan iradah, yang artinya berkehendak. Yang kesembilan ilmuwan, yang artinya mengetahui. Yang ke-10 hayat, yaitu hidup. Yang ke-11 yaitu sama, mendengar. Yang ke-13 bashor, yang artinya melihat. Yang ke-13 kalam, yang artinya berfirman. Yang ke-14 qadiron, yang maha kuasa.
Terus yang ke-15 yaitu muridan, yang artinya maha berkehendak. Yang ke-16 yaitu aliman, yang maha mengetahui. Yang ke-17 yaitu hayan, yang maha hidup. Yang ke-18 yaitu samian, yang maha melihat. Yang ke-20 yaitu mutakaliman. Nah, kita kaitkan dengan gambar ini. Nah, apa yang kalian ketahui, apa kaitannya gambar itu dengan 20 sifat wajib Allah? Ada yang tahu? Nah, apa dari gambar itu kita bisa tahu kok kaitannya apa dengan sifat wajib Allah? Salah satunya yaitu sifat kudrat, yaitu yang maha kuasa. Ya, dari gambar ini yaitu ini kan gambar alam semesta, yaitu Allah yang menguasai alam semesta ini. Nah, itu kaitannya ya, nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian dari 20 sifat wajib Allah tadi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu nafsiyah, yang artinya berhubungan dengan zat Allah sendiri. Nah, yang termasuk dalam kelompok nafsiyah yaitu sifat wajib Allah wujud. Hanya satu ya. Yang kedua yaitu salbiyah, yang berarti sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak dan tidak patut bagi Allah, karena Allah maha sempurna. Nah, yang ketiga yaitu ma'ani, yang artinya sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Yang keempat yaitu ma'nawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah. Nah, tadi kan nafsiyah sudah, sifat yang termasuk nafsiyah kan wujud. Nah, yang sifat wajib Allah yang termasuk salbiyah yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Ada 5. Yang termasuk salbiyah ada 5. Terus yang termasuk ke ma'ani ada kudrat, ada hayat, kalam, iradat, sama, ilmu, basar. Berarti ada 7. Nah, yang ke kelompok keempat yaitu maknawiyah, yang termasuk sifat wajib Allah ke dalam kelompok maknawiyah yaitu qadiron, muridan, aliman, hayan, mutakaliman, muridan, samian, basiron, mutakaliman. Ada 9. Nah, 20 tadi dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, mungkin itu penjelasan dari Ibu tentang sifat wajib Allah. Ada yang mau tanya atau kurang jelas? Oh ya, silakan Diva, mau tanya apa? Bu, yang tadi yang sebelum yang pertama tadi 4 Ya, ada 4. Salbiyah. Maksudnya Ya. Gini ya, saya jelaskan lagi. Kok ada 20 sifat Allah dikelompokkan menjadi 4. Salah satunya salbiyah. Nah, salbiyah itu apa? Nah, salbiyah itu sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak dan tidak patut bagi Allah. Nah, yang berarti kan apa sifat Allah yang termasuk ke dalam salbiyah, yaitu tadi qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Karena Allah maha sempurna. Jadi kita kaitkan ya, misalnya baqa, kekal. Nah, kan sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak. Jadi misalnya kan tidak layak. Nah, kan misalnya HP, apapun yang sifatnya tidak layak, ya itu tidak termasuk ke dalam sifat Allah. Nah, yang termasuk yaitu sifat kekal atau baqa. Mungkin begitu nih Pak. Apa kurang paham? Nah, ada yang mau ditanya lagi? Oh iya, siapa namanya? Ya, Laras, kuat
tanya apa? Ma'ani. Nah, tadi Diva udah kurang paham Salbiyah. Nah, ini Laras Ma'ani. Ma'ani yaitu kelompok yang sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Misalnya kita lihat ya, yang termasuk ma'ani yaitu kudrat, hayat, kalam, iradat, sama ilmu, basar. Nah, saya contohkan satu. Kudrat yaitu yang artinya kuasa. Nah, tadi pengertian ma'ani yaitu sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaannya. Nah, sedangkan kudrat yang artinya kuasa, nah memang betul Allah itu yang menguasai alam semesta ini, Allah yang berkuasa. Jadi kudrat termasuk ke dalam sifat ma'ani. Ada yang mau tanya lagi? Udah jelas ya? Ibu punya rangkuman untuk bisa kalian baca agar lebih paham tentang materi kali ini. Bisa dipelajari lebih lanjut. Ibu buatkan rangkuman biar kalian lebih paham dan bisa dibaca di rumah ya. Terus ibu kasih waktu untuk membaca rangkuman tersebut. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kiranya kalian sudah membaca rangkuman dari ibu. Selanjutnya ibu mau tanya. Contoh orang yang mengimani atau mengimani tentang sifat wajib Allah. Contohnya apa? Orang yang menjalankan sholat 5 waktu dengan benar. Oh ya, bagus Diva. Saya jelaskan ya. Kenapa kita harus mengimani sifat wajib Allah? Karena tadi kan sudah dicontohkan orang yang mengimani itu bagaimana. Nah, contohnya orang yang menjalankan sholat 5 waktu. Nah, kita sebagai seorang muslim yang beragama Islam, kita sudah seharusnya menjalankan perintah Allah. Salah satunya yaitu sholat. Nah, dengan kita menjalankan sholat, berarti kita percaya bahwa Allah itu mempunyai sifat wujud yang artinya ada. Nah, itu contoh dari orang yang mengimani sifat wajib Allah. Selanjutnya ada game tentang pembagian kelompok sifat wajib Allah tadi ya. Sifat wajib Allah dikelompokkan menjadi 4. Oke, Ibu akan mengelompokkan dengan 20 sifat wajib Allah. Nanti kalian yang membenarkan apakah itu termasuk manusia, salbiyah, ma'ani atau ma'nawiyah. Oke. Siapa yang mau maju duluan? Nah, ini kan ada muridan sama bakal wujud. Nah, apakah sifat muridan termasuk ke dalam nafsiyah, sama ke dalam salbiyah, bakal ke dalam ma'ani, wujud ke dalam ma'nawiyah? Apakah ini udah benar atau belum? Silakan dicocokkan kembali. Ayo silakan dicocok. Mana yang belum? Satu saja ya, nanti yang lain. Tadi kan ada muridan. Nah, muridan itu masuk ke dalam mana? Ya, siapa? Enggak.
Betul. Nah, berarti yang masih salah ada 2. Ini sudah betul ya? Betul. Ya, silakan. Yang lain. Dwi atau Laras? Siapa? Laras. Masa? Ini yang udah benar, yang ini udah benar, berarti yang ini masih salah. Nah, ayo cocokkan siapa yang mau baca? Laras. Nah, apa benar Bapak termasuk ke salbia? Betul. Betul. Tadi berarti sama. Nah, sama termasuk ke dalam. Ya, silakan. Dicocokkan. Berarti sudah betul ya, sifatnya sudah dibetulkan, sudah dicocokkan. Betul. Wujud ya, sifat wujud termasuk ke dalam kelompok nafsiyah. Sifat baqa termasuk ke dalam Kelompok salbia. Sifat sama termasuk ke dalam kelompok Ma'ani. Sifat muridan termasuk ke dalam Ma'nawiyah. Nah, oke. Sekarang tugas kalian membuat peta konsep tentang ya kelompok 4 ini ya. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang ini kan tadi ada 1. Berarti ini sudah. Nah, ini selanjutnya apa? 1, 2, 3. Ini apa? 1, 2, 3 dan selanjutnya. Silakan digambar sesuai dengan apa yang kalian suka, misalnya di kotak-kotakan semua atau di lingkaran atau segitiga, terserah kalian. Oke, udah cukup ya. Kumpulkan ya. Setelah kita tadi sudah mengetahui macam-macam dari sifat wajib Allah, contohnya alat, elektronik. Kenapa alat elektronik yang dicontohkan? Misalnya kalian di rumah punya HP, punya TV, Nah, benda-benda ini termasuk ke dalam alat elektronik. Nah, apapun di dunia ini tidak ada yang kekal. Maksudnya ini ya, HP bisa rusak, bisa ngeblank, TV juga bisa rusak. Nah, Allah tidak akan mempunyai sifat yang seperti ini. Nah, Allah mempunyai sifat yang artinya kekal apa? Bako. Nah, sifat wajib Allah ada bako. Yang artinya kekal. Nah, Allah mempunyai sifat kekal karena Allah memang beda dengan makhluk yang lain. Jadi
apapun di dunia ini akan rusak. Nah, kecuali sifat Allah yang memang kekal, dia tidak akan pernah rusak ataupun tergantikan. Nah, maka dari itu kita sebagai makhluk hidup tidak perlu apapun yang disombongkan. Misalnya HP-nya baru terus kita sombong punya HP baru, punya TV baru. Nah, itu tidak baik ya. Karena barang-barang tersebut pun tidak akan kekal. Bisa saja besok rusak, bisa saja besok pecah HP-nya atau gimana. Nah, jadi kita sebagai makhluk itu tidak perlu ada yang disombongkan, karena Allah saja yang menguasai alam semesta ini tidak sombong. Nah, kita aja sebagai makhluk hidup, makhluk manusia, nah kita sebaiknya tidak perlu apapun yang kita punya tidak perlu kita sombongkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang pembelajaran kita tentang sifat wajib Allah untuk bab 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat mustahil Allah di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.